Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga Bapak Munif Salihan yang kami hormati. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen kita yaitu Bapak Munif Salihan yang telah memberikan kesempatan kepada kami yaitu kelompok 2 untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini dengan judul Sejarah Dakwah di Andalusia. Sebelum kita masuk kepada presentasi, izinkanlah kami dari kelompok 2 Manajemen Dakwah B memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Hashim Arsyad, saya sendiri, kemudian Asri Nurhayati, kemudian Rizky Ajeng Islami, Ahmad Zubaidi, dan terakhir yaitu Muhammad Fikri Bahauddin. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama akan dibahas oleh teman kita yaitu Rizky Ajeng Islami. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Andalusia terletak di semenanjung Ibera bagian selatan, di utara dibatasi oleh Komunitas Otonom Extremadura dan Castilla-La Mancha. Sebelah timur oleh Komunitas Otonom Murcia dan Laut Mediterania, sebelah barat oleh Portugal dan Samudra Atlantik, selatan oleh Laut Mediterania dan Selat Gibraltar. Andalusia pertama kali dikenal dengan nama Iberia, karena penduduk Iberia lah yang pertama kali mendiami daerah tersebut. Kemudian Asbania, sewaktu bangsa Romawi menduduki daerah tersebut pada abad 2 Masehi. Vandalisia, karena sebagian daerah diduduki bangsa Vandal. Kemudian Andalus, karena bangsa Muslim atau bangsa Arab menduduki wilayah tersebut. Andalusia juga merupakan sebuah komunitas otonomi Spanyol dan merupakan wilayah terbesar dari 17 wilayah yang berbentuk Spanyol. Ibu kotanya adalah Sevilla. Budaya Andalusia sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Muslim di wilayah itu selama 8 abad, yaitu berakhir pada tahun 1492. Ada 7 provinsi yang terdapat di Andalusia, yaitu Almeria, Granada, Malaga, Cadiz, Jaén, Córdoba, Sevilla, dan Huelva. Sedangkan kota-kota lain adalah seperti yang terlihat di dalam peta. Monumen paling terkenal antara lain yaitu Alhambra, Mezquita, dan Menara Torre del Oro dan Giralda di Sevilla. Ada juga Reals Alcazares yang juga ada di Sevilla. Sejarah dakwah di Andalusia, Spanyol. Islam masuk pertama kali ke Andalusia pada tahun 711 Masehi ketika terjadi penyerangan oleh dinasti Umayyah di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Waktu itu Bani Umayyah sudah menduduki Afrika Utara, yaitu ketika zaman kekhalifahan Abdul Malik tahun 685 sampai 705 Masehi. Penaklukan Afrika Utara memakan waktu cukup panjang, 53 tahun dimulai dari 30 Hijriah sampai 83 Hijriah, atau dari masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sampai masa Khalifah Al-Walid. Di dalam upaya penyebaran ajaran Islam, di satu sisi kita juga harus mengakui bahwa ada pengaruh sosial politik di dalam tubuh Islam saat itu, yakni tepatnya ketika masa Bani Umayyah. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendasari upaya penyerangan terhadap Andalus, Spanyol oleh umat Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Kami membaginya menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri dikenal sebagai faktor dari dalam tubuh Islam sendiri. Artinya, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan sekaligus wilayah dakwah Islam. Di antaranya adalah pemimpin Islam adalah tokoh yang kuat, tentaranya juga kompak, bersatu dan penuh percaya diri. Sekaligus juga ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu toleransi dan rasa persaudaraan, sehingga Andalusia menyambut Islam dengan terbuka.
Toleransi dan persaudaraan ini dibuktikan karena sikap prihatin umat Islam terhadap penduduk daerah tersebut yang menjadi korban kebodohan dari para pemimpin pada saat itu. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar Islam atau dari Andalusia sendiri dan daerah penaklukan, yaitu kondisi sosial politik dan ekonomi Andalusia dalam keadaan menyedihkan. Penguasa menganut aliran gotik dan bersikap tidak toleran. Hal itu dibuktikan dengan penduduk mayoritas beragama Yahudi dipaksa dan dibaptis menurut agama Kristen. Rakyat dibagi menjadi kelas-kelas sehingga diliputi kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Selain dua faktor di atas yang sudah diklasifikasikan, ada beberapa faktor-faktor lain yang mendorong kaum muslimin menaklukkan daerah ini, yaitu yang pertama, suasana perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen di Spanyol. Yang kedua, pergolakan-pergolakan di kalangan penduduk Spanyol, yaitu kaum Romawi pada tahun 133 Masehi, kaum Yahudi, Vandal, Kristen atau Nasrani. Faktor inilah yang mendorong kaum muslimin untuk menyerang Spanyol karena yakin dapat menaklukkan dengan mudah. Yang ketiga, perebutan kekuasaan yang berlaku di daerah Spanyol. Yang keempat, serangan kaum muslimin ke Spanyol atas undangan penduduk dalam negeri itu sendiri untuk mempertahankan hak-hak mereka. Dan yang kelima, niat kaum Islam untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah itu. Andalusia pra-Islam. Sebelum kedatangan Islam, wilayah Eropa dan Andalusia secara khusus memiliki penduduk dengan keterbelakangan dan kebodohan yang sangat luar biasa yang kemudian masyhur dengan nama Dark Age atau masa kegelapan. Karena waktu itu, yang berlaku adalah kezoliman penguasa yang menguasai harta dan kekayaan negeri, sementara rakyatnya miskin bahkan diperbudak. Kehidupan tidak bermoral, kehidupan tidak ada artinya, dan kehidupan sangat jauh dari nilai norma-norma kemanusiaan. Tersebab mereka juga adalah suku Vandal yang tidak mempunyai bahasa lisan waktu itu, maka untuk berkomunikasi saja mereka menggunakan isyarat. Pada tahun 711 Masehi, ketika Islam telah menaklukkan Afrika Utara, mereka juga menaklukkan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan juga Maroko. Setelah itu, kaum muslim berada di posisi dilematis antara memperluas wilayah penaklukan ke utara, yaitu menyeberangi Selat Gibraltar, masuk ke Spanyol dan Portugis atau Andalusia, atau ke wilayah selatan yaitu masuk jantung padang Sahara. Karena wilayah selatan penduduknya sedikit, maka umat muslim kemudian memperluas penaklukan wilayah ke bagian utara. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Asri. Jadi di sini menjelaskan tentang Andalusia pra-Islam. Nah, sebelum kedatangan Islam, wilayah Eropa dan khususnya di Andalusia sendiri itu mengalami latar belakang yang tertinggal jauh dan kebodohan. Bahkan pada zaman itu ada istilah khusus, yakni Dark Age, yaitu masa kegelapan. Karena waktu itu banyak sekali kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para pemangku jabatan dan para penguasa. Bahkan yang lebih ironinya, yaitu karena banyaknya penduduk di sana itu dijadikan budak, bahkan diperjualbelikan oleh para penguasa di sana. Terus tahun 711 Masehi, ketika Islam telah menaklukkan Afrika Utara, mereka juga menaklukkan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Nah, setelah itu kaum muslimin itu kebingungan. Karena apa? Karena gini, teman-teman, karena mereka itu bingung mau menaklukkan wilayah bagian utara atau wilayah bagian selatan. Akhirnya diputuskan di bagian utara. Kenapa? Karena di bagian utara ini lebih luas, seperti menyeberangi Selat Gibraltar, masuk ke Spanyol dan Portugis. Lalu lanjut, yaitu 3 tentara Islam dalam penaklukan Spanyol. Ada 3 tentara Islam pada penaklukan Spanyol ini yang sangat-sangat berjasa, yakni Tharif ibnu Malik, dan yang kedua Tariq ibnu Ziyad,
Dan yang terakhir Musa ibnu Nusair. Ini beda ya antara Thorif dan Thorik. Kalau Thorif sendiri itu sebagai perintis dan penyidik spesialnya, yaitu yang membawa 500 prajurit. Dan hebatnya lagi, Thorif ini tidak ada yang tidak ada perlawanan apapun, sehingga Thorif pulang dengan keadaan membawa harta rampasan yang banyak. Dan yang kedua ini Thorik ibnu Ziyad, dikenal sebagai penakluk Andalusia. Thorik ini membawa 7.000 tentara yang berhasil mengalahkan Raja Roderick, sekaligus menghasilkan penaklukan yang lebih nyata. Nah, Thorik ini dulu diutus oleh Musa ibnu Nusair untuk penyerangan tersebut. Dan yang ketiga yakni terakhir Musa ibnu Nusair. Nah, Musa ibnu Nusair sendiri ini ada sedikit kontribusinya dengan Thorik, agak hampir mirip ya teman-teman. Bedanya adalah Musa ini yang membantu perlawanan. Ia berangkat itu menyeberangi selat satu persatu yang dilewatinya, dan hebatnya dapat ditaklukkan seperti Sidonia, Carmona, Seville, dan Meride, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik Theodomir di Oriola, sehingga keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol. Begitu. Mungkin saya Muhammad Fikri mewakili teman-teman semua, khususnya kelompok 2, yakni terdapat Mas Hasim, Mbak Ajeng, Mas Zubaidi, Mbak Asri, dan yang terakhir saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum